Dia adalah chaebol terkaya di Korea Selatan, namun dipandang rendah keluarga kerajaan karena status anak haramnya. Demi naik kasta dan keluar dari rakyat jelata, dia mengincar pasukan kerajaan berkekuatan 10.000 personel. Xiaowang. Shizhou, lahir dari keluarga kaya, adalah CEO grup mode ternama yang sangat tampan dan memiliki keahlian manajemen luar biasa. Saat mengetahui perusahaannya kalah dalam kompetisi produk, ia segera menanyakan penyebab pastinya kepada para bawahan. Staf menjelaskan bahwa lawan memberikan diskon 50% serta promosi yang sangat hebat sehingga mereka menang. Shizhou pun langsung memerintahkan penyelidikan mendalam atas latar belakang bintang iklan yang telah menolak tawaran kerjasama dari perusahaan mereka. Namun, ia justru menjadi bintang iklan perusahaan saingan. Pasti ada kolusi antara dia dan perwakilan perusahaan saingan itu. Selanjutnya, Shizhou memerintahkan kepala logistik untuk mengurangi setengah jumlah pengiriman barang. Hal ini bertujuan untuk memicu ketakutan konsumen akan kehilangan produk. Kepala logistik segera mengingatkan Shizhou bahwa tindakan ini bisa menyebabkan kerugian. Tepat pada saat yang bersamaan itu juga, Alarm berbunyi, petinggi terkejut, takut itu ponsel mereka. Sekretaris masuk mengingatkan Shizhou waktunya tiba. Hari ini malam ulang tahun yang mulia. Meski di abad 21 dan teknologinya maju, Korea masih bermonarki konstitusional. Sebagai konglomerat besar Korea, Shizhou takkan lewatkan pesta yang mulia. Ia menyuruh stafnya merilis siaran pers tentang kehadirannya, lalu lanjut ke rencana berikutnya. Di mobil, Shizhou tenang bermain ponsel. Wajahnya tak tampak gugup. Malam itu, wartawan berkumpul di pintu istana, pejabat dan politisi Korea berdatangan, bahkan Perdana Menteri pun hadir. Sebuah mobil sport merah melaju mencolok ke lokasi, deru mesinnya menyita perhatian. Begitu pintu terbuka, Shizhou yang berpakaian serba merah turun perlahan, seketika menjadi pusat perhatian seluruh hadirin. Ia naik panggung disorot lampu kilat, menikmati momen jadi pusat perhatian. Sebelum masuk istana, Shizhou berbalik dan beri ciuman jauh, membuat suasana makin heboh. Saat itu juga, atas perintah Menteri Propaganda, seluruh staf departemen segera bergerak di berbagai media sosial. Mereka memposting Shizhou dan mempromosikannya. Dalam 10 menit, setelan jas merah, tas dan sepatunya langsung ludes. Inilah rencana Shizhou. Ia memanfaatkan momen pesta ulang tahun sang penguasa. Sekejap, ia membalikan kerugian bisnisnya. Sebelum pesta, para tamu berhanbok di halaman membuat Shizhou yang berbaju merah mencolok tak menyatu. Tak jauh, beberapa wanita tanpa sungkan menggunjingkan asal-usulnya. Putriku umur 10 tahun kuserahkan kepada kepala desa. Ucapan para wanita itu kian menyakitkan. Shizhou si watak keras akhirnya hilang kesabaran dan membanting gelas anggurnya. Status sebagai anak di luar nikah selalu menjadi label yang paling ingin dihapus oleh Shizhou. Tepat saat ia sedang gelisah dan kacau pikiran, kakak tirinya yang bernama Dao tiba-tiba muncul, berbicara padanya dengan nada sinis dan aneh. Ibu Dao adalah istri sah Ketua Chen, sehingga Dao secara sah menjadi pewaris grup tersebut. Namun Dao sebenarnya berbakat biasa saja, bahkan memiliki kebiasaan buruk, sehingga mengelola grup dengan sangat berantakan. Meskipun Ketua Chen membiarkan Shizhou mengelola grup, ia tetap ingin Dao menjadi pewaris. Karena itu, selama Dao menemukan kesempatan, ia akan menggunakan status Shizhou untuk mengejeknya. Tepat sekali pada saat itu juga, tepat pada saat kejadian itu sedang berlangsung di depan mata kita semua secara tiba-tiba dan tidak terduga sama sekali. Utusan keluar mengajak tamu masuk istana. Pejabat dan bangsawan berhanbok mulai bergerak, sementara Shizhou dan Dao berjalan di barisan paling belakang. Karena status mereka rendah, kakak beradik Dao ditempatkan di sudut terpencil hingga tak bisa melihat penguasa. Sebelum pesta mulai, penguasa tampak gelisah, ia tak terbiasa memakai topi, dan tak sengaja menjatuhkannya. Permaisuri Agung tampak kesal saat mengisyaratkan Dayang merapikan topi raja kecil di tengah situasi kerajaan yang rumit. Pasca wafatnya Raja dan Putra Mahkota, putra kedua yang berusia 8 tahun naik takhta di bawah kendali Permaisuri. Namun, karena ia tak mampu memimpin, Menteri menunjuk Paman Raja, Jenderal Li An, untuk memegang kekuasaan. Ia pun menjadi duri di mata Permaisuri Agung. Namun, pada acara sepenting hari ini, Jenderal Li An justru datang terlambat. Bagaimana mungkin Permaisuri Agung tidak marah? Pada saat itulah, Jenderal Li An tiba di istana. Para tamu langsung berdiri, namun semuanya menoleh dengan penuh rasa ingin tahu. Ternyata, meskipun Jenderal Li An adalah paman dari sang raja, ia masih sangat muda, tinggi, dan tampan.
Raja segera menyapanya dengan senyum, tetapi pakaian santai sang jenderal membuat Permaisuri Agung tidak senang. Jenderal Lian berkata, teguran bisa nanti saja, supaya para tamu undangan bisa segera duduk. Permaisuri Agung pun terpaksa menahan amarah dan setuju. Sementara itu, Shizhou tidak peduli dan hanya melirik Lian. Sang raja tampak tenang, dan seluruh negeri pun bersukacita. Shizhou tak bahagia karena dipaksa ayahnya menikahi pria tak berguna. Saat itu, Perdana Menteri Min, teman lamanya, mendekat dan mengobrol akrab tanpa rasa sombong. Min mengaku bosan duduk di depan, lalu memuji keberhasilan merek Amerika milik grup Shizhou melantai di bursa, serta menawarkan bantuan. Tak lama, asisten Jenderal Lian datang menemui Min saat sang jenderal sedang sibuk. Hidup Jenderal Lian sulit. Di istana penuh intrik, kakak iparnya mendesaknya segera menikah agar stabil. Namun jika menikah, ia harus pergi. Padahal penguasa masih muda. Jika ia pergi, pemerintahan jatuh ke tangan Perdana Menteri Ming, maka ia memanggilnya serah terima. Ya, menata. Silakan katakan saja. Jenderal Lian berbalik pergi, lalu berpapasan dengan Shizhou yang mencari sinyal. Ia pun sadar Shizhou belum bersama penghuni istana lainnya. Jenderal Lian pun menegur Shizhou. Apa kau tidak tahu rakyat biasa tidak boleh berkeliaran di istana? Mana mungkin aku punya kemampuan sehebat itu demi kamu? Belum sempat Lian menghitung, istana meledak. Lian terpaku di depan api, teringat kematian raja terdahulu. Perdana Menteri Min dan Permaisuri Agung tiba. Di depan umum, Permaisuri menampar Lian karena mencurigainya atas kematian raja lama. Beruntung raja selamat, sehingga amarahnya reda. Ming Zhongli segera membungkam media demi mencegah konspirasi. Raja terdahulu tewas dan monarki baru saja stabil, jadi opini publik harus dijaga. Sekretaris menyebut Shizhou dan Jenderal Lian dulu satu sekolah, tapi Shizhou membencinya. Apa ada masalah di antara mereka? Shizhou teringat masa lalunya. Saat di sekolah kerajaan, ia selalu juara, namun diejek bangsawan karena statusnya. Ia pun bekerja 2 kali lebih keras. Suatu malam saat berlatih rahasia di lapangan, ia tak sengaja bertemu Jenderal Lian. Jenderal Lian membacakan aturan sekolah, tapi Shizhou bertanya mengapa dia bisa masuk. Melihat surat izin lawan, Shizhou paham. Ia mengambil kunci lapangan dan mengaku mencurinya dari bangsawan yang ia benci. Jika dilarang masuk, mengapa kunci ini ada pada bangsawan? Namun di sisi yang lain, Shizhou tegas berujar pada Jenderal Lian. Dibanding kalah tela, lebih baik menang apapun caranya. Jadi ia takkan mengaku salah. Lalu ia pergi tanpa menoleh. Besoknya, Da Fei meminta maaf pada Jenderal Lian soal Shitai. Lian memaafkannya dan berjanji melapor pada Perdana Menteri bahwa Da Fei bertanggung jawab. Sambil menahan amarah, Da Fei menyindir ketidakpedulian rakyat meski istana terbakar. Lian pun menenangkan kekhawatiran Da Fei soal luka Yi Dajun. Itu tak lebih dari rasa takut dia merebut kekuasaan. Da Fei juga mengakui pikirannya, lalu mendesak Dajun untuk segera menikah. Akan tetapi begitu Dajun tak acuh dan memilih tinggalkan istana untuk istirahat di kediaman pribadinya sejenak. Namun sebelum keluar, pengawal istana tiba-tiba muncul. Mereka pura-pura peduli, tapi sebenarnya ingin tahu tujuan Dajun. Dajun tahu pengawal itu orang-orang Da Fei, jadi dia tetap bungkam. Saat bersamaan, Ketua Chen memaksa putrinya menikah. Shizhong menolak menikah dengan orang yang tidak sebanding. Saat Dao Xing dan Minzu datang berpura-pura, membujuk dengan sindiran, Shizhou langsung membalas dan merendahkan keluarga Dao hingga tak bernilai. yang dia maksud adalah Setelah kembali ke kantor, Shizhou mulai menangani urusan, namun belakangan ini kinerja para petinggi tidak begitu baik. Shizhou memarahi mereka. Sekretaris sekaligus sahabatnya menyarankan agar ia tidak emosional saat bekerja. Meski tampak menolak, Shizhou tetap mendengarkan. Sadar kesabaran ayahnya terbatas, ia mulai mencari calon suami. Namun, tak ada yang menarik baginya. Ia pun menelepon sekretarisnya untuk mengeluh. Shizhou segera memanggil sekretaris pribadinya dan memintanya untuk datang segera. Saat sekretaris masuk, Shizhou sedang tersenyum menonton berita Dajun. Sekretaris bertanya apa dia tertarik pada Dajun. Shizhou mengiyakan, namun sekretaris langsung menolak. Dengan percaya diri, Shizhou berkata, wanita sesempurna dirinya sangat langka, jadi Dajun takkan menolaknya.
dia pun sudah melamar. Sekretaris segera mengecek komputer, melihat kata ditolak, lalu menahan tawa dan menyemangati Shizou. Namun Shizou malah salah paham. Mendengar aku bicara. Malam itu, Shizou mendaftar lagi, tapi tetap gagal. Merasa dipermainkan Dajun, ia tak mau terpancing dan serius menulis permohonan baru. Meski percaya diri, ia langsung ditolak seketika. Shizou mencoba belasan kali lagi, namun Dajun menolak semuanya. Saat emosi, ia teringat Dajun pernah memanggilnya adik kelas, lalu ia pun mendaftar kembali menggunakan identitas tersebut. Kali ini ganti nama lagi ya. Benar, kali ini dia menulis sebagai junior. Omong kosong, permintaan bantuan dari junior mana mungkin ditolak. Permohonannya disetujui, Shizou tersenyum dan segera mengemudi ke rumah Dajun. Dafei yang mendapat kabar itu, langsung memerintahkan mata-matanya bergerak. Shizou pun berhasil menemui Dajun, namun tak disangka, ia justru langsung melamarnya. Dajun bertanya, apa keunggulan Shizou dibanding ratusan pelamar lainnya? Shizou menjawab dengan percaya diri bahwa ia kaya, cantik, dan cekatan. Karena terbiasa dicaci sebagai anak luar nikah, ia bermental baja dan siap menjadi tameng bagi Dajun tanpa mengeluh. Setelah kontrak berakhir, mereka akan bercerai, dan Shizou akan menanggung sendiri semua pembicaraan publik. Keesokan harinya, Shizou berlarian dengan riang ke tempat kerja. Melihat wajah cerianya, sekretaris mengira Dajun telah menerima lamaran itu. Mengapa? Alasan Dajun menolak, dia tak tertarik lamaran Shizou dan ingin cinta yang bergairah untuk menikah. Sekretaris pun memuji Dajun romantis, namun ditegur keras oleh Shizou. Mendengar itu, asisten merasa Dajun tak pantas perlakukan teman lamanya begitu. Jika tak suka, tolaklah baik-baik. Dajun diam dengan senyum licik. Di sisi lain, usai berpikir, Shizou mulai mengejar Dajun, tapi wanita di sekitar Dajun terlalu banyak. Untuk menarik perhatiannya, Shizou segera meminta bantuan rahasia dari kepala Departemen Humas. Meski sempat kaget, kepala humas itu langsung mengatur jadwal lengkap Dajun melalui koneksi istana dan menyerahkan datanya dalam flash disk. Saat Dajun sedang asyik berkuda di arena, Shizou tiba-tiba muncul dan menyapa dengan kata-kata aneh hingga Dajun buru-buru melarikan diri. Keesokan siangnya di restoran favorit, Dajun kembali dikejutkan oleh kemunculan Shizou yang sangat tiba-tiba. Yang sedang dijual? Dajun ingin kabur, tapi Shizou sudah tahu jadwalnya karena diam-diam menyelidikinya. Shizou pun terang-terangan mulai mengejar Dajun. Sejak itu, Shizou selalu muncul tiba-tiba, kemanapun Dajun pergi. Meski awalnya dianggap iseng, Shizou ternyata terus menempel selama seminggu dan selalu bilang rindu. Karena merasa gelisah, Dajun memutuskan mengubah penampilan demi menyingkirkan Shizou. Sementara itu, Shizou pun mulai merasa lelah setelah berhari-hari mengejarnya. Saat Dajun bersembunyi, Shizou ingin istirahat, tapi kakak iparnya tiba-tiba menelepon. Meski kesal, ia tetap mengangkatnya. Kakak iparnya langsung mengingatkan jadwal kencan buta hari ini, dan mengancam akan menutup perusahaannya jika ia menolak, sesuai perintah ayah mereka. Setelah mengirim lokasi pertemuan, telepon langsung dimatikan. Terpaksa, Shizou pun pergi memenuhi janji itu dengan caranya sendiri. Caranya dengan tidak menatap langsung teman kencannya agar memegang kendali. Ia mengalihkan pembicaraan hingga kencan itu gagal. Ia berbohong perusahaannya mencuci uang, lalu bertanya kapan lawan bicaranya menikah, bahkan berharap besok. Shizou lanjut menyerang, saat tahu lawannya anak tunggal, ia mengaku anak di luar nikah yang takkan dapat warisan. Saat itulah, Shizou sadar lukisan di dinding kebanyakan gambar kucing. Kira-kira apakah sebaiknya aku... Shizou berbalik dan tanya teman kencannya apa dia bisa menerimanya. Sebelum dijawab, asisten muncul. Karena sering berkomunikasi, mereka mengobrol sebentar. Setelah asisten pergi, Shizou sadar lupa memperkenalkannya. Karena itu, ia langsung ditolak di tempat. Malam itu, asisten melapor bahwa Shizou menderita. Usai ditolak jenderal, dia langsung mencari pengganti. Awalnya asisten khawatir Shizou orang suruhan Permaisuri Agung. Wajah jenderal sempat berubah, namun ia kembali tenang dan berujar bahwa Permaisuri Agung berasal dari kaum bangsawan. Keluarga bangsawan 4 permaisuri ini sangat angkuh dan tak sudi bekerja sama dengan rakyat biasa. Asisten penasihat melaporkan bahwa Shizou hidup teratur dan hanya dekat dengan sekretarisnya. Meski dulu dikenal pemarah, Dajun tersenyum mendengarnya. Malam itu, saat membahas raja yang gelisah, asisten mengingatkan Dajun tentang acara penghargaan pengusaha berprestasi oleh Yang Mulia hari ini.
Dajun cuti dan yakin keponakannya bisa mandiri. Davey pun mengingatkan Yang Mulia agar berupacara dengan sungguh-sungguh, supaya rakyat melihatnya tetap layak meski tanpa penguasa agung. Sementara itu, usai mandi Shizou ditelepon sekretarisnya, yang mengingatkan agar tak memakai baju merah, perhiasan mencolok, atau parfum menyengat. Namun meski tampil polos, Shizou tetap memukau dan langsung jadi pusat perhatian saat tiba di lokasi penghargaan. Ia dikerumuni wartawan. Di belakang panggung, pengawal menyarankan Tuan makan agar tenang. Lalu, Dajun muncul. Ternyata, Tuan diam-diam menelepon pamannya karena butuh, sehingga Dajun datang. Namun, penjaga menghadangnya. Kamu? Berani-beraninya kau menghalangi jalanku di hadapanku. Bukankah itu kamu? Berani-beraninya kau menghalangi jalanku di hadapanku. Para penjaga segera meminta maaf, dan Dajun melangkah maju untuk menyemangati keponakannya. Tak lama kemudian, upacara penghargaan resmi dimulai. Dihadapkan dengan rentetan lampu yang berkedip-kedip, sang tuan sempat kebingungan. Melihat ini, Dajun segera meraih tangannya dan dengan tenang menuntun keponakannya ke panggung. Penerima pertama adalah seorang taipan bisnis papan atas. Posisi kedua diraih oleh Shizou yang menerima penghargaan perusahaan terbaik. Ini adalah hal Permintaan wajar ini disetujui tuannya. Dajun di sampingnya langsung membacakan ucapan selamat. Selesai upacara, Shizou berfoto selfie lalu mengunggahnya ke media sosial dengan tagar Lian Dajun. Sekretaris Perdana Menteri Min melaporkan kejadian upacara tersebut. Melihat Shizou, Perdana Menteri tersenyum dan meminta setiap kabar tentangnya segera dilaporkan. Tak lama, Perdana Menteri membawa bunga ke lokasi dan bertemu Shizou. Mereka makan bersama di restoran. Saat Shizou memamerkan penghargaannya, Perdana Menteri menyarankannya melepas topi sejenak. Plester dinding. Apakah kamu menggabungkan? Shizou melepas topinya, tapi Perdana Menteri Ming terpikat olehnya. Ternyata ia menyukai Shizou sejak sekolah, namun tak sempat menyatakan cinta. Saat itu mereka sekelas, meski ia siswa teladan. Namun, ia kurang mahir memanah, jadi Shizou mengajarinya langsung. Dalam kedekatan itu, Perdana Menteri Ming jatuh hati. Kembali ke masa kini, asisten melihat kondisi Dajun memburuk, lalu gegas ke apotek beli obat penurun demam. Tapi demam tinggi, Dajun tak turun-turun. Asisten mau membawanya ke rumah sakit kerajaan, tapi Dajun menolak. Di sana banyak mata-mata Davey, dia tak ingin masalah rumit. Asisten cemas, karena tak ada dokter pribadi terpercaya. Dia pun ingin menyewa mahal seorang dokter. Saat keluar, mereka bertemu Shizou yang sedang berlibur. Shizou segera memanggil dokter pribadinya untuk mengobati Dajun. Ia pun meminta dokter merahasiakan siapa yang sakit. Dokter setuju. Lalu, Shizou menawarkan sandwich kepada asistennya yang lapar. Sambil melahapnya, asisten merasa sangat berterima kasih, dan prasangka buruknya terhadap Shizou pun menghilang. Tiba-tiba, ada kabar Davey akan datang, maka ia menyuruh Shizou sembunyi demi mengulur waktu. Tapi Davey tak terpancing, dan langsung masuk kamar Dajun yang kosong. Saat itu, Dajun keluar kamar mandi tanpa busana, berlagak tenang, dan beralih alasan sedang libur. Davey pun pergi, namun ia melihat sandwich dan tas Shizou tertinggal di sana. Maka ia kembali lagi ke kamar, dan kebetulan melihat Dajun sedang berbicara dengan Shizou. orang yang dikirim ke sana pernah makan di tempatku juga. Pagi harinya, Shizou dibangunkan telepon sekretarisnya, yang melarangnya bertindak gegabah dan berjanji segera datang. Ternyata, beredar kabar pertemuan rahasianya dengan Chen Dajun hingga viral di internet dan membuat kantor kewalahan. Namun, kakak iparnya justru merasa senang mendengar berita tersebut. Perdana Menteri Min, Setelah mengetahui kabar tersebut, ia segera menelepon Dajun dan Shizou, namun tetap tidak bisa menghubungi mereka. Bawahannya bertanya, apakah ia perlu segera menekan opini publik, namun Perdana Menteri Min berkata, untuk sementara jangan pedulikan dulu, mungkin ini bukan hal yang buruk. Pada saat itulah sekretaris tiba di hotel dan membangunkan Shizou. Namun, Shizou tidak terlalu memedulikan masalah ini, malah kagum dengan imajinasi para netizen. Oleskan sedikit, selesai dioles. Ah, 587 kan? Kamu pernah jadi supervisor, tapi tidak pernah bisa mengalahkan sekretaris. Bicara dengan serius. Ada yang mengunggah foto Shizou saat check-in di hotel jam 7, lalu foto kembali ke hotel membawa sandwich jam setengah 10, serta foto sebelumnya di restoran Arena Berkuda. Yang paling keterlaluan, ada juga foto dokter pribadi datang ke hotel, dia tidak bisa membantah itu. Begitulah, sekretaris mengingatkan Shizou. Tahun lalu, dia kencani idola.
Usai ketahuan paparazi, penggemar membuntuti Shizhou, melempar telur, dan menggores mobilnya. Shizhou tetap cuek hingga sekretarisnya kesal. Dafei pun tahu, jika opini publik dibiarkan, reputasi kerajaan akan hancur. Tapi Dafei tak peduli. Ia yakin demi martabat kerajaan, Dajun pasti segera memutus hubungan dengan Shizhou. Usai berpikir matang, Dajun tak langsung ke istana menemui Perdana Menteri, tapi menyuruh ajudan memanggil Shizhou ke rumah pribadinya. Tak lama, Shizhou tiba di sana. Shizhou menemui Dajun meski berisiko dibungkam. Dajun minta maaf karena tak ingin Shizhou diserang semua orang, lalu bertanya apa maunya. Shizhou mengeluarkan angpau lamarannya, berisi bunga kehormatan saat mengalahkan Dajun dulu. Ternyata, sejak kenal di arena, Dajun pernah mengusulkan agar arena dibuka seharian supaya Shizhou bebas berlatih. Tak lama, hari pertandingan memanah pun tiba. Putaran pertama Shizhou raih 9 poin dan Dajun 10. Di putaran kedua, Shizhou stabil dengan 9 poin, tapi Dajun meleset ke angka 7. Tim Juke pimpinan Shizhou pun juara, meski ia sadar Dajun sengaja mengalah. Itu memang sudah terjadi. Lalu, Shizhou mengaku kenapa mendekati Dajun. Kakaknya pecundang, dikeluarkan sekolah dan hampir membangkrutkan cabang, tapi ayah dan direksi selalu memihaknya. Sementara Shizhou salah sedikit saja bisa diganti, sebab Daoxing putra sulung ketua Chen dan menikahi bangsawan, sedangkan Shizhou putri kedua dari istri kedua, Qin Ren. Banyak kesempatan hilang, bersiaplah. Aku kan kuasai dinasti Song melawan seisi negeri. Namun, Shizhou tak takut, ia malah tersenyum gembira. Demikian 2 episode awal Istri Jenderal Abad ke-21. Shizhou yang diperankan Lee Ji-eun adalah pebisnis sukses, namun karena status anak luar nikah, ia dihina para bangsawan. Status sebagai anak di luar nikah menjadi belenggu hidupnya. Dengan kecerdikan bisnis, ia berhasil masuk ke keluarga kerajaan. Pesta itu sendiri adalah bentuk perlawanan nyata. Prinsipnya, menang dengan segala cara, menggambarkan tekad kuat kaum bawah. Saya sangat menantikan bagaimana kelanjutan kisahnya. Terima kasih atas perhatian kalian semua, sampai jumpa di episode depan.